Saudara sekalian, tidak ada orang yang lebih beruntung, tidak ada orang yang lebih sukses, tidak ada orang yang lebih unggul, dan tidak ada orang yang lebih mulia dari orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita bisa takut akan Tuhan secara benar, itu nilai di atas segala nilai, saudara. Takut akan Tuhan secara benar. Sebab ada banyak perasaan takut yang memiliki berbagai motif, alasan, dan tendensi. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 kita menemukan kata ini, takut akan Allah. Mari kita baca. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada kata takut yang luar biasa di situ, saudaraku, ya. Yang di dalam bahasa Ibrani, saudara membacanya yirat. Yirat. Yod alef tau. Yod yirat. Kata ini luar biasa. Artinya perasaan penuh kengerian. Dreadful dalam bahasa Inggris. Maksudnya perasaan yang menyadari kedahsyatan Allah. Menyadari keagungan Tuhan. Jadi orang yang berkata Allah agung, Allah dahsyat itu belum tentu benar-benar menghayati kata itu. Kalau hanya kata orang, dia belum betul-betul menghayati. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yirat. Nah, kata yirat ini, saudara, artinya perasaan gentar, penuh kengerian terhadap kedahsyatan Allah. Selain kata yirat ini, ada kata lain yang dapat diterjemahkan takut juga. Morah. Nah, ini kita temukan di dalam Mazmur pasal 9 ayat 20. Mazmur pasal 9 ayat 20. Ya. Betapa cerdasnya Alkitab itu. Tadi yirat, sekarang kita menemukan kata morah. Morah. Silakan dibaca. Mazmur pasal 9 ayat 20 atau 21 kalau di dalam teks dalam NIV 20 soalnya, 21 di situ. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Nah, kata morah ini takut juga. Tetapi pengertian takut ini takut karena suatu teror. Takut karena ancaman. Nah, kalau tadi di Amsal kita belajar, saudaraku, untuk takut akan Allah bukan karena ancaman. Jangan berpikir seakan-akan Tuhan itu pribadi atau makhluk yang bisa mendatangkan teror. Atau kalau kata teror dianggap berlebihan, bisa mendatangkan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang tidak menguntungkan, yang merugikan. Seakan-akan Tuhan itu punya dark side, ada sisi gelapnya. Saudara, tidak demikian Allah kita. Nah, kalau Allah-Allah agama lain, terutama agama-agama suku, keyakinan-keyakinan kuno, mereka mengenal Allah yang bisa ambivalen. Dewa yang bisa ambivalen. Ambivalen artinya baik tapi juga bisa jahat. Jadi kalau terlambat memberikan sesajen atau sesajennya tidak sesuai dengan keinginan dari dewa itu, bisa murka. Ada saat-saat tertentu tiba-tiba murka. Oh, pengen dipuaskan dengan ayam hitam, kepala kerbau. Nah, saya khawatir karena Anda tidak mengeksplorasi, tidak menggali Alkitab dengan benar. Ada konsep-konsep yang terinfiltrasi dalam pikiran saudara. Sehingga saudara tidak memahami Allah secara benar, saudaraku.
Anda punya konsep Allah yang tidak pure, tidak murni Alkitab. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah secara benar, saudaraku sekalian? Ada dua. Bagaimana bisa mengenal Allah secara benar, saudaraku sekalian? Dan kita nanti akan belajar bagaimana takut akan Allah secara yirat itu. Bagaimana bisa yirat? Yang pertama, mengenal Allah secara memadai. Saya gunakan kata memadai, kenapa saudara? Karena banyak orang pengenalannya masih miskin. Pengenalan akan Allah yang memadai ini membangun yirat yang benar. Ini tidak bisa dikompres, saudaraku. Jangan berpikir Anda bisa mengkompres pengenalan akan Allah ini. Makanya orang mesti belajar. Ada fasilitas yang Tuhan sediakan lewat pendalaman Alkitab, doa pagi, CD-CD khotbah, buku, suara kebenaran, ya. Itu semua merupakan fasilitas yang kita bisa gunakan. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah mengajar kami untuk menyediakan fasilitas itu. Bukan untuk mencari uang. Bukan untuk mengikat Anda jadi anggota gereja. Tapi mencerahi pikiran untuk mengenal Allah secara memadai. Nggak bisa dikompres ini. Kebenaran itu selalu paralel. Sebagaimana anak kita umur 3 tahun tingginya hanya 50 cm. Kalau untuk menjadi 1 meter 60 cm itu 15 tahun. Nggak bisa 3 bulan. Oh, dikompres biar cepat besar. Kasih nasi padang 1 hari 10 bungkus. Gelontorkan air minum 10 liter selama jalan. Nggak bisa. Tanaman juga begitu. Semua itu ada proses bertahap. Nah, ini yang bikin rusak banyak orang Kristen. Dia pikir mengenal Allah itu bisa dikompres. Padahal momentum-momentum berharga yang Allah sediakan Anda sia-siakan. Kalau dulu saya belajar bahasa Yunani misalnya. Ada mata kuliah bahasa Yunani, ya, itu ada 4. Kalau mau mengambil sintak, bagian sintak itu penguraian, itu harus belajar dari dasarnya dulu. Kalau dasarnya tidak bisa belajar sintaknya. Dasarnya itu dari tensesnya. Kalau kita kan bahasa Inggris ada present tense, past tense. Kalau bahasa Yunani ada present aktif, indikatif, present aorist pasif dan lain-lain. Kalau Ibrani lebih ribet lagi, ada hipil, nipal, itu istilah-istilah tensesnya atau declensionnya. Nggak bisa ambil sintak tanpa mengambil yang satu, nggak bisa. Bisa ngambil bahasa Ibrani harus lulus bahasa Inggris dulu. Nggak bisa bahasa Inggris dan belajar bahasa Yunani, karena bahasa pengantaranya bahasa Inggris. Level-level tertentu dalam hidup kekristenan itu bisa dipahami, dimengerti, dan dilakukan ketika Anda mulai memahami dari hal-hal mendasar atau fundamental, fondasinya. Kalau yang fundamental ini Anda tidak mengerti, jangan mimpi bisa mencapai tingkat-tingkat level yang lebih tinggi. Percayalah, saudara. Jadi, bagaimana mengenal Allah secara memadai? Yang kedua, saudaraku, mengalami Allah secara real. Mengalami Tuhan itu bukan hanya mengalami mujizat. Dalam pengalaman hidup, kita melihat orang-orang yang pernah sembuh dari penyakit, tapi nggak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu cirinya, saudaraku. Yang pertama, hidupnya bersih. Bersih itu bukan hanya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Tetapi batinnya munafik. Dia tidak tulus terhadap orang, dia akan terkoreksi. Waktu kita bilang say hello, terus kita ramahnya berlebihan. Suara hati berkata, kenapa kamu berlebihan sama dia? Kenapa nggak sama dia? Enggak. Oh, dia soalnya pejabat, banyak duit, dia enggak gitu. Kamu menghargai dia, nggak menghargai dia. Kamu ngerti nggak kau bisa bangun agak siang-siang karena pembantu yang ngerjain? Kau bisa naik mobil, kamu tiduran, ada sopir. Kamu nggak pernah sungguh-sungguh berterima kasih. Hanya karena 2 juta, 2,5 juta untuk sopirmu atau pembantu 1 juta. Itu penghargaanmu dengan 1 juta. Kamu nggak menghargai manusianya. Itu hati akan bicara.
Orang Kristen tuh kadang-kadang yang begini aja nggak ngerti, pada orang kebatinan bisa tahu. Anda menghargai orang dengan 1 juta. Padahal nilai jiwa dia itu lebih dari 1 triliun. Paham saudaraku? So you have to be smart. Ngerti kebenaran. Nanti akan sampai ke situ Anda. Waktu kita bilang say thank you, tapi say thank you hanya di lip service, kita tahu kita nggak tulus. Itu terkoreksi. Ketika kita mengalami Tuhan, saudaraku, kita akan belajar berjalan dengan Tuhan. Bukannya pada waktu kita mengalami mujizat. Lewat setiap peristiwa hidup kita akan mengalami Tuhan. Oleh sebab itu begini saudaraku. Pada waktu kita berdoa kita belajar mengalami Tuhan. Waktu berdoa tidak mengalami Tuhan. Apalagi hidup tiap hari. Doa saja tidak mengalami Tuhan. Yang memang pada waktu berdoa. Apalagi orang-orang Pentakosta itu. Sering meledakkan emosi. Sehingga bisa bedakan mana hadirat Tuhan. Mana hadirat yang diciptakan sendiri. Saya bukan tidak percaya Allah bisa menggoncang-goncang tubuhmu. Tapi kalau akhirnya jadi kejiwaan kan kamu sakit jiwa. Bahasa roh itu benar, saya percaya. Dan saya juga melakukan. Tapi Anda lihat, saya hampir nggak melakukan. Kalau nggak perlu. Bukan untuk show, lalu kita buat-buat. Dikit-dikit, mari kita bahasa roh. Cing. Dia menciptakan hadirat Allah palsu. Pseudo, saudaraku. Nah, orang mesti belajar terus tiap hari ketemu Tuhan. Sampai dia bisa membedakan. Mana hadirat Allah yang betul-betul hadir. Mana tidak. Kalau doa pribadi saja Anda tidak merasakan hadirat Tuhan atau tidak punya doa pribadi, Anda pasti tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu tiap hari. Lewat pekerjaan, lewat langkah hidupmu tiap hari, lewat pengalaman. Kita harus bisa merasakan detak-detak kehadiran Tuhan. Hal ini, saudaraku sekalian, akan membangun pengenalan akan Allah secara benar. Secara literal, secara khotbah kita mendengar, secara verbal kita juga mengalami setiap hari, saudara. Ini bisa membuat Anda takut akan Allah, jirat secara benar. Ini harganya waktu dan kesungguhan. Anda harus beli dengan waktu. Di dalam waktu itu, di dalam waktu atau hora, itu ada momentum. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata yang bisa diterjemahkan waktu, saudaraku ya. Anda mesti beli itu dengan ini. Anda dapat hora. Hora itu durasi. Anda juga memiliki kronos. Hora, kronos. Kronologi. Oke? Anda juga menemukan kairos. Kairos ini momentum. Itu kalau Yunani luar biasa. Kapan dipakainya. Hora itu durasi. Anda punya waktu 70 tahun. Anda punya kronos. Allah memberikan pelajaran-pelajaran. So, hidup ini full of life. Sekolah kehidupan. Kalau Anda gagal untuk hal-hal fondasi, Anda jangan mimpi dapat hal yang lebih mendalam. Kairos itu momentum. Anda berkata nanti, tunda-tunda. Untuk yang lain Anda nggak mau tunda. Oh, ini ada pertandingan pula. Wah, nggak bisa datang dulu dah ke suara kebenaran demi bola. Oh, saya tidak melarang Anda punya ekstrim dan dukungan untuk tim nasional. Tapi kalau sampai Anda mengalahkan datang ke suara kebenaran demi bola, kalau sampai Anda masuk surga, itu malaikat salah masukin you. Pasti diusir lagi nanti. Kok you menghargai bola lebih dari Tuhan ya? Saudaraku sekalian yang gak kasih. Kalau orang takut akan Tuhan itu, saudara, ciri pertama hidupnya bersih. Ciri yang kedua, pengen tahu. Dia membela Tuhan tanpa batas. Bapak Ibu ngerti, kalau kita sama sahabat, udah berteman, udah hopeng, kita cinta dia cinta kita, nyawa kita bisa taruh untuk dia. Zaman saya masih muda, rasanya saya punya pengalaman seperti ini. Teman kita dikejar orang, kita bilang, dia teman lu gua. Lu mau apa? Tapi dia salah. Enggak, gua gak tahu, dia teman gua mau tahu. Dia teman gua, lu mau apa? Ya tapi dia salah, gua gak mau tahu, dia teman gua, lu mau apa? Kita bisa begitu loh. Masa muda saya juga diwarnai dengan hal seperti ini, saudara. Sungguh. Dari karakter saya, seperti yang sudah lihat, cara saya khotbahin, udah tahu model apa. Saya mengalami masa-masa di mana saya beri depan teman saya, di depan teman saya yang salah, saya bawa golok. Saya bilang, dia teman saya, lu mau apa? Tapi dia salah, gua gak mau tahu, tapi dia teman gua. Lu sakitin dia, lu hadapin gua dulu. Kita bisa gitu. Karena kita mencintai dia.
Sama atasan. Saya pernah punya atasan, saudara sekalian. Atasan, itu seorang pendeta. Dia diisukan orang, satu isu. Saya bawa orang yang mengisukan di atas lantai 4. Dia pikir saja ngobrol, taunya di sini. Lu ngomongin om ini ya? Iya, karena saya ini. You ngomongin lagi, lu atau gue yang mati? Di atas saya mau jorokin ke bawah atau gue? Jadi kayak orang kesurupan saya. Saya sangat menghormati pimpinan saya itu. Saya sangat mengasihi dia. Saya ajak berantem di atas itu. Atasan saya bukan orang Jawa, orang Manado. Campuran. Manado Tionghoa. Oh, saya nggak sentimen suku. Saya nggak. He is my leader, he is my father. You sentuh dia lagi, you mati, saya mati. Gitu. Oh, saya nggak takut. Saya mau dikeluarkan dari gereja, mau dari sekolah teologi, ya. Nggak takut saya. Nah itu, sampai gelap mata itu. Nah itu dulu waktu belum setua hari ini, saudaraku. Tapi saya bisa merasakan bagaimana saya membela pimpinan saya, saudara. Waktu sudah meninggal beliau, waktu dia mau meninggal, saudara, saya masih di sampingnya pegang tangannya. Dia air matanya berlinang. Saya bilang, Om, jangan nangis. Om nangis saya keluar nih. Saya nggak bisa lihat Om nangis. Begitu saya hormati, begitu saya kasihi. Dia meninggal, saudaraku. Dan saya mengakui dia hamba Tuhan yang baik. Saya meninggal nggak pernah punya mobil sebagus saya hari ini. Kayaknya nggak punya apa-apa dia. Makanya saya berani mati untuk dia tuh. Sekarang untuk Tuhanku Yesus Kristus, saya tidak mungkin tidak berani mati untuk dia. Saya tidak mungkin mau menyisakan apa yang ada pada saya. Tidak mungkin. Apapun yang dia kehendaki, aku pertaruhkan. Oke, we can prove it. Next. We can prove it later. Kita buktikan. Sebab kalau kita bela seorang calon pejabat, dia jadi pejabat bisa lupa kita. Tapi kalau kita bela Tuhan Yesus, walaupun itu bukan karena itu, dia akan ingat saya. Ketika aku harus mati, dunia berakhir. Aku tahu, dia jadi raja segala raja. Aku pasti beruntung aku membela dia tanpa batas. Salah kalau Anda tidak memikirkan serius. Saya yakin gak mau dia raja segala raja. Kenapa kita gak berani membela tanpa batas? Karena aku sangat menghormati dia. Dan aku mencintai dia. Tidak akan kusisakan milikku. I can prove it. Sampai kutua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai kutua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Yang ketiga, ciri orang yang takut akan Allah, tidak takut mati sama sekali. Sama sekali. Orang yang tidak takut akan Tuhan hari ini, dia pasti takut ketemu Tuhan. Dia tidak akan bertahan berdiri di hadapan Allah. Amin. Tapi orang yang takut akan Tuhan sekarang ini, dia tidak akan takut berhadapan dengan Tuhan. Dia akan tahan berdiri di depan anak manusia. Dia akan mensyukuri dan merindukan pertemuan itu. Kalau belum sampai menumpahkan sisa terakhir milikmu, engkau belum berani ketemu dia. Pak, gimana punya trigger bisa begitu, Pak? Triggernya apa ya, Pak ya? Triggernya Anda, pengen tahu saudara? Saya kasih tahu bagaimana triggernya Anda bisa membela Tuhan tanpa batas, takut akan Allah. Ada triggernya itu. Triggernya begini. 1. Kita harus sadar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh satu pribadi. Dan kita hidup di semesta di mana ada penciptanya, dan kita juga diciptakan di dalamnya. Amin. Yang kedua, kita tidak pernah minta eksis. Kita tidak pernah minta ada. Erasus tidak pernah minta iya ada. Tidak pernah. Dia yang mengadakan. Dia punya agenda. So, ketiga, aku tidak berhak punya agenda sendiri. Oleh sebab itu, saya simpulkan, triggernya ini. Engkau tidak punya alasan hidup kecuali dia. He is my reason. Beri kemuliaan. Filosofi banget, Pak. Ya, filosofi banget. Tapi ini bukan sesuatu yang abstrak. Invisible, betul. Tapi tidak abstrak.
Ini bisa dialami. Bisa dialami. Arus listrik ini invisible, Pak. Tapi nggak abstrak. Nyatanya bisa nyala. Betul? Kalau mau buktikan lagi, cari kabel telanjang, you pegang, modal di situ. Bisa membuat anak kejang-kejang loh itu. Nggak kelihatan, invisible. But real. Bukan abstrak. Allah itu real. Triggernya begini. He is my reason. Dia alasan mengapa aku hidup. Kalimat ini gampang diucapkan, enak didengar. Tapi luar biasa sulitnya untuk melakukan. Tapi kalau kita sudah jalan sejauh ini, kita mau memilih ini. The reason I live is to worship you. Ini kalau anak muda seperti ini nih, dari muda dengar saya ngomong, dan kamu ikuti ucapan saya, kamu gak mungkin gagal. Kamu gak mungkin dipermalukan dunia. Gak mungkin. Gak ada orang lebih beruntung dari orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah. Bagaimana bisa takut akan Allah? Ingat dua tadi. Mengenal kebenaran lewat firman-Nya. Dua, mengalami. Mengalami gak cukup dengan mujizat. Banyak orang mengalami mujizat tapi gak takut akan Allah. Buktinya apa? 3, orang gak takut akan Allah. Dan sekaligus saya tunjukkan bukti takut akan Allah tadi. Hidup bersih. Membela Tuhan tanpa batas. Tidak takut mati sama sekali. Saudara, bagaimana triggernya bisa begitu? Saya kasih tahu. Katakan, di dalam jiwamu, He is my reason. The reason I live is to worship you. Aku hidup di semesta, di mana sang Khalik yang menciptakan aku. Aku hidup tanpa aku minta dibuat hidup. Aku diciptakan, aku tidak punya agenda, aku tidak boleh punya agenda. Hak hidupku adalah haknya. Jadi kalau aku hidup, aku mau tanya, apa yang engkau rencanakan untukku, Tuhan? Itu tidak gampang. Tapi kalau saudara sampai mau menerima dengan rendah hati hal ini, Tuhan sama gua gak akan nyesel. Kebenaran ini kalau saudara tangkap dan saudara ikuti, Anda beruntung. Anda akan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib agar kita bisa menjadi anak Allah. Dan Anda akan berterima kasih kepada saya sampai gak bisa dibayar pakai duit. Kalau saya masih bisa dibayar pakai duit, saya belum jadi hamba Tuhan yang benar. Apa tujuan saya ngomong ini yang terakhir ini? Supaya agar Anda menghormati kebenaran ini. Bukan menghormati saya sebagai gembala sidang atau siapapun saya. Hormati kebenaran ini yang nilainya tidak terukur dengan apapun. Di banyak agama, sekalipun disebutkan bahwa Allah itu penyayang dan pengasih, tapi doktrin mengenai Allah yang diajarkan tidak bisa disangkal, menunjuk bahwa Dia Allah yang ada bahayanya, ada dark side-nya, sisi gelapnya. Kok begitu, Pak? Salah satu doktrin mengenai Allah yang tidak tepat adalah ketika diajar bahwa Allah memiliki keputusan-keputusan di luar kemampuan manusia untuk mengelaknya, alias takdir. Seakan-akan, saudaraku sekalian, walaupun tidak disebutkan karena demi kesopanan, Allah itu sewenang-wenang. Tidak disebutkan karena nggak berani menuduh Allah sewenang-wenang. Tetapi dengan mengatakan bahwa ada takdir, itu sisi gelap Allah. Yang kalau dipersoalkan, lalu jawabnya adalah, yaitu kebijaksanaan Tuhan yang melampaui akal kita. Anda membuat Allah punya sisi gelap dengan ucapan itu. Saya mau tegaskan, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah kasih adanya. Segala tindakan Allah pasti bertumbuh pada hakikat yang kasih adanya ini. Dan kebijaksanaan, kecerdasan Allah yang tanpa batas, yang pasti akan mewarnai semua tindakan Tuhan. Saudaraku sekalian kasih, Allah adalah Allah yang kasih adanya, di mana segala tindakannya pasti tidak akan lepas dari hakikat tersebut. Maha bijak, di mana tindakannya pasti berasaskan keadilan yang sempurna. Allah memiliki rule di dalam dirinya, memiliki hukum. Allah memiliki rule atau hukum di dalam dirinya, saudaraku. Memiliki rule, hukum, rule of the game. Ada rule. Bapak Ibu saudaraku sekalian, pernah nggak berpikir sampai Lucifer itu Lucifer ya,
dari bahasa Latin, Lucifer. Ini kata lux, ya. Sifur, ini pembawa cahaya artinya. Ya. Dalam bahasa Inggris, morning star. Dalam bahasa Ibrani, Hillel. 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 Oknum ini tidak mungkin berani memberontak atau kudeta tanpa alasan. Dia pasti lihat celah. Saya mengkhotbahkan mengenai malaikat yang jatuh itu dalam beberapa pertemuan. Mungkin bisa 6-7 pertemuan. Saya nggak bisa menjelaskan dalam waktu 5 menit. Tapi saya mau sebutkan satu aspek saja. Iblis tahu bahwa Allah itu Allah yang punya rule. Dan dia tidak bisa melawan dirinya sendiri atau menyangkali rule-nya atau hukumnya sendiri. Maka Iblis berani memberontak, saudaraku sekalian. Dan kalau saudara membaca Alkitab, ketika Lucifer memberontak Hillel, the morning star ini, ya, bintang timur putra fajar, Hillel ha-sa'akar, begitu bahasa Ibraninya. Allah nggak ngelawan dia. Allah nggak ngelawan dia. Yang maju perang itu malaikat, betul nggak? Kenapa Allah nggak langsung bunuh saja? Nabi nggak. Bahkan malaikat sendiri nggak bisa mengalahkan dia. Sebab kalahnya iblis oleh 2 hal. 1, darah Yesus. Yang kedua, kesaksian kita yang tidak menyayangkan nyawa. Artinya, yang taat seperti Yesus taat. Dan sebenarnya manusia diciptakan Allah untuk menjadi indikator iblis salah. Alkitab mengatakan apa? Di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Nggak ada indikator dan verifikasi dia salah. Kalau kita di jalan depan kita ini, saudaraku, yang ke arah Meruya, itu satu jalur kan? Bagaimana kalau Anda dari Meruya ke arah Tomang, lewat depan kita ini, persis. Salah kan? Gimana tahu salah? Kalau ada tulisan di sana dilarang masuk, ada forbidden. Setuju? Kalau tidak ada forbidden, tidak bisa dikatakan salah. Setuju? Saudara tahu? Demikian pula kita mengatakan di mana tidak ada hukum Taurat, nggak ada pelanggaran. Nggak terbukti. Sekarang iblis memberontak, buktinya apa salah? Nggak ada. Maka diciptakannya lah manusia. Untuk menjadi makhluk yang submit, total, tuluk total. Dan bisa unconditional, tak bersyarat. Rupanya manusia gagal. Maka Yesus Tuhan kita datang dari surga. Membuktikan, ini loh makhluk yang mesti taat. Nah, iblis kalah di situ. Mestinya Adam yang harus melakukan itu. Kok begitu, Pak? Iya. Iya benar. Sama seperti ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Kenapa Allah nggak begini? Ku ampuni dah, selesai. Ku maafkan. Nggak bisa, harus ada rule-nya. Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman yang kamu tabur, kamu tuai. Nggak bisa Allah berkata, ya deh, saya maafkan kamu. Ketika Adam berkata, ya maafin aku ya Allah. Ya, saya maafin. Itu Allah preman, nggak punya rule. Aku ampuni kalau ada yang mengorbankan dirinya menggantikan kamu. Tuhan Yesus yang menggantikan. Amin. Ada rule. Allah itu punya rule. Dan Allah sendiri tidak bisa menyangkali dirinya. Nangkap di sini? Ini yang membuat kita takut akan Allah. Kedaulatannya, integritasnya yang luar biasa sempurna. Artinya, ketika Adam telah berbuat dosa, Allah nggak bisa berkata, ya udah diam-diam ya. Ya udah di sini. Nggak bisa. Allah berkata, Adam, keluar. Itu hakikatnya. Nah, kalau Anda sekarang bisa mengatur segala sesuatu dengan uang, hukum bisa dibeli, hukuman bisa dikurangi, jabatan bisa dibeli, semua dengan uang. Lalu atmosfer berpikirmu seperti itu. Lalu Anda anggap mengenal Tuhan cepat bisa, nanti gampang diatur. Saudara digiring masuk neraka. Itulah sebabnya kita mengatakan orang kaya sukar masuk surga. Anda nggak tahu, Allah nggak bisa kompromi. Ini maksud saya. Nggak ada sisi gelapnya Allah. Semua tindakan Allah pasti ada alasannya. Nggak bisa begini. Saya lempar, ditangkap orang. Siapa? Selamat kamu. Siapa? Binasa kamu. Memang ditentukan untuk selamat ya. Itu ditentukan untuk binasa. Jangan bodoh.
Tapi Allah sudah tahu, tapi itu bukan pengetahuan kita. Itu grand final Allah yang kita nggak boleh sentuh. Amin. Bagian kita tuh mengerti firman, taat, bertobat, berubah. Amin. Soal aku dipilih atau nggak dipilih, itu bukan wilayahku. Paham maksudnya saudaraku? Nanti ya, kalau Anda meninggal, kalau Anda berdiri, ini surga, ini neraka. Ditunjukkan film. Kelakuan Anda dari kecil sampai tua mati. Ini kelakuanmu. Dah lihat? Sudah. Model begini kira-kira pantas masuk surga atau neraka. Pilih sendiri tuh. Nggak bisa kompromi. Ngeri enggak tuh? Maka jauh-jauh hari kita bertobat. Jauh-jauh hari kita membenahi diri. Nangkep? Gua juga takut, saudara. Saya juga takut. Makanya setiap salah kita bertobat. Jangan hanya yakin-yakin aja dan masuk surga. Jangan hanya Anda yakin berarti mati ya saudaraku. Bukan yakin, tahu. Saya begitu datang ke tempat ini, saya lihat belakang. Saya berharap ada minuman. Dan ternyata memang Pak Rudi menyediakan minuman. Langsung saya... Ini minuman pertama yang saya minum. Dan sampai satu kue ini makanan pertama yang saya minum sejak pagi. Setelah minum saya makan kue. Kalau orang tanya, Pak Eras, yakin tuh gak mati makan minum ini? Enggak. Saya bukan yakin, saya tahu. Kalau cuma yakin, enggak, aku tahu. Kenapa? Aku kenal mereka sudah belasan tahun sekarang. Sudah 10 tahun, mungkin juga lebih. Udah kenal. Tidak mungkin mereka udah belasan tahun kenal saya. Jadi, tidak mungkin meracuni saya. Saya tahu. Saya bergaul lama. Sudah sama-sama pergi ke Bandung, sama-sama ke luar negeri. Saya tahu. Saya tahu. Nah, kalau kita belajar mencintai Tuhan, menghormati, mengasihi Dia, takut akan Tuhan, membuktikan kesetiaan kita. Aku bukan yakin, Pak, saya tahu. Kalau aku mati, Dia jemput saya. Amin. Kalau cuma yakin-yakin saja, jangan mati, saudara. Bahaya. Nangkep ya, saudara? Kalau cuma yakin-yakin saja, hati-hati, saudara. Nah, ketika saya menjelaskan mengenai takdir tadi, tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya satu, Bapak Ibu. Supaya kita tahu Allah kita punya integritas, punya hukum dalam dirinya. Belajarlah mengerti hukumnya. Belajarlah mengenal hakikatnya. Yang gak bisa diubah, gak bisa dipengaruhi. Kenali Dia, lalu ikuti ayunannya. Supaya kita selamat. Nangkep? Gereja menyediakan itu. Fasilitas itu. Bukan jual jasa. Yang punya masalah saya doakan. Bukan itu. Anda akan ditolong Tuhan. Harus bertumbuh dalam kebenaran. Seperti Dia menang, kita menang. Bayangkan kalau di gereja orang hanya memuji-muji Allah itu baik, luar biasa. Lalu mengajarkan kepada jemaat, katakan sebelahmu kamu menang. Kapan dia bertarung? Allah itu baik, oh sungguh baik. Jadi redundant, atau redundant. Mengucapkan kalimat yang sama tanpa pengertian yang mendalam. Harus baik. Baik. Seperti anak kecil, bintang kecil di langit yang biru. Ngerti gak bintang itu apa? Langit itu apa? Ngerti gak namanya galaksi, tata surya? You have to learn it. You have to know. So you have to study hard. Jangan Allah. Bayangkan anak kecil dari kecil cuma bintang kecil. Umur 3 tahun masih bintang kecil. Idiot. Oh, remaja udah ngayangin bintang kecil. Dia udah belajar astronomi. Nggak hanya lagi bintang kecil, tapi tahu bintang itu apa. Ada berapa planet di bumi ini. Ada berapa banyak galaksi di langit ini. Apa itu Milky Way, Bima Sakti, Andromeda. Dia tahu. Baru dia memahami. Aku seorang kapitan. Mempunyai pedang panjang kemoceng. Tapi ketika dewasa udah mulai enggak. Dia betul belajar.
jadi kapiten. Ngerti pedang itu apa, kapitan itu apa. Jangan dari dulu teman, Allah itu heran dan besar, baik. Heran yang gimana? Heran yang gimana? Baik menurut siapa? Di sini kita mesti belajar, saudaraku sekalian. Dari mengenal Tuhan, mengalami everyday, kita takut akan Tuhan. Bukan takutnya pencuri lihat polisi. Bukan takutnya seperti umat-umat kepercayaan suku memandang dewanya. Tapi takut karena menghormati dan mengasihi Dia. Karena menghormati dan mengasihi Dia, kita takut akan Allah. Dan orang yang takut akan Allah, hidupnya pasti bersih. Membela Dia tanpa batas dan rindu bertemu dengan Tuhan. Amin.